Iya, iya, iya. Nah, kalau apa nih, kok untung nih. Nah, kalau seorang untung stok ngeliat bumi di harga sekarang, plannya ngapain kalau udah punya dan kalau belum punya mau nunggu di berapa atau HK aja sekalian? Gini, kalau udah punya ya, kalau udah punya, jadi gue ngelihat bumi dulu ya. Malah gue sekarang kayak lebih percaya diri gue ke bumi dengan level sekarang ya, dengan volume sekarang ya. Nah, Ini baru teman gua, Jok. Iya, mah. Nah, ini calon nyangkuters nggak ini? nah, enggak dulu. Kan yang penting kan gini, sama dong view-nya kan kayak gini. Kalau kita kan pasti ngomong kayak gini view-nya sendiri. Kalau misalkan kita ngomong secara teknikal gitu kan, secara teknikal lu udah ngebentuk higher high, bener kan? Ya. Kalau orang mau ngomong pattern gitu kan, udah jelas lalu dari gocap ke cepek, turun lagi ke gocap, ya ini udah double bottom pattern, bener dong? Bener nggak? Iya, Double bottom pattern, iya. bener itu. Jadi secara teknikal ya lu ngomong double button pattern kalau misalkan pakai 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 perbedaan rupiahnya ya 50 ke 100 bedanya berarti 50 berarti 150. Kalau pakai persentase 50 ke 100 kan 100%. 100 ke 100% ya berarti kan 200. Berarti oke range 150 sampai 200 nih gitu. Nah, gue juga tengah-tengah nih, Gi. Gue juga bukan asal ngelihat apa oh teknikal doang kira-kira fundamentalnya gimana, bener kan? Nah, kebeneran. Jadi bukan gua rajin, gua tuh nggak serajin Jogi nih baca riset, Bill. Ya, kebeneran. Jadi waktu sebelum COVID kan pernah tuh gua ngikutin RUPS Bumi tuh, ya. Itu yang RUPS terakhir tuh Oh, sebelum COVID. Kita datang gitu dong nggak? Ya kita datang ngedengerin gitu kan. Jadi ya waktu kan dijelasin tuh soal restructure. Jadi dia gimana dia cara nyicil bunga dengan utangnya, bener kan? Yang mereka Ya. hindari itu kan supaya nggak gagal bayar lagi gitu kan. Nah, waktu itu kan dia waktu itu ngomong tuh cuma harga berapa ya? Kalau harga di bawah 50 US dollar ya, itu dia cuma nyicil bunga. Kalau di atas 50 apa di atas 70 ya gue lupa ya itu ya. Pokoknya batasannya misal 50 nih, di bawah 50 ya cuma nyicil bunga, di atas 50 sama pokoknya. Nah, kayak gitu kan buat keamanan supaya nggak gagal bayar gitu kan. Itu RUPS yang 2018 nih yang gue dengar. Udah. Terus ada yang nanya juga gitu, ada yang nanya juga soal oh ini ada nggak fund tuh masuk gitu dong nggak ya mau lu fund lokal lah fund asing gitu kan apalagi yang mereka nanya fund asing deh gitu kan. Nah kebenaran waktu pas sekretarisnya itu ngejawab gitu kan memang kalau fund asing mungkin agak susah sekarang gitu. Bukan agak susah sih mungkin nggak mungkin lah ya. Pertama kan dari market cap itu kan ya pasti dong lu ada kan syaratnya market cap itu berapa baru mereka boleh masuk bener dong gitu kan. Betul, betul. Nah yang kedua juga ya waktu itu juga lu kan memang masih masih boncos laporan keuangan bener kan masih minus minus Ya, terus gitu kan. Nah udah ya. gitu. Nah udah jadi ya dengan pertimbangan itu kan I think juga laporan keuangan bumi udah better and better gitu loh nggak bener kan agak seperti itu dan kita juga tahu ya lu KPC sama Arutmin juga kan gede itu kan baru KPC doang loh Arutminnya belum ada loh bener kan Arutminnya belum Betul. belum dipublish loh bahkan mungkin belum Hmm. dikeruk kali bener kan nah itu Ya. jadi story-storynya memang kalau kayak nanya wah nanya gini Wibil nanya ke gua lu oh kalau lu PE forward nanti 3 tahun mendatang gimana nah, gue pasti gigit jari gue nggak sepinter Jogi ya dan gue juga sebenarnya nggak peduli wah tuh begitu Bill, kan dia ngaku tuh, ya kan? Dia iya ngaku nggak sepunta Jogi tuh, ya kan? karena kan lu Kalau S2 tapi memang bener, Jok. Hanya Tuhan yang tahu, Jok. Gitu. PE forwardnya berapa ke depan. Gitu. soalnya kalau Jangan kayak gue cuma-cuma nanya itu. PE forward gitu kan nanti dia pakai asumsi nah nanti kan didebatin lagi sama gua ya kalau asumsi lu bener kalau asumsi lu salah gua boncos nah tapi ya anyway, cerita gedenya lah jadi cerita gedenya I think ya oke udah oke lah gitu kan nah secara price action ya gua juga udah nyaman mungkin banyak orang yang udah wah segini lu taking profit semua ya itu bebas semua kan karena kan terminnya itu beda bener kan terminnya itu beda bukan nggak mungkin ya lu nanti misalkan sekarang kita ngomong semua orang ngerti technical pasti kan tahu dong konsepnya kata Hansu ya lu abis rally itu pasti ada correction kenapa correction ada yang taking profit gitu kan nah, maybe ya gue akan melihat nanti untuk beberapa ya gue nggak tahu ya apakah gue butuh 1 minggu atau 2 minggu atau bahkan 2 bulan gue akan nunggu dia sampai lu ngebase gede lah gitu dia bikin ngebase dulu correction bolak balik nah baru di situ gue akan masuk gitu
Mungkin di situ Iya. siapa si Hans udah nggak menarik atau Jogi nggak menarik gitu kan. Nah tentunya market kan yang ini udahan taking profit dilanjutin sama pihak ini, bener kan? Nanti pihak ini kita udah taking profit dilanjutin sama pihak ini. Makanya itu yang menyebabkan market bisa rally terus, bener kan? Nah, Iya, seperti benar, itulah. benar. Ya, intinya balik lagi ya itu ya teman-teman ya. Satu saham itu view orang bisa beda-beda gitu ya. Tapi bukan berarti meskipun view-nya beda itu nggak bisa dapat cuan. Karena bisa aja kayak di harga sekarang mungkin udah tinggi nih. Tapi nanti begitu agak turun, Hans mungkin masuk ya kan. Nah, tapi mungkin ada juga yang long term investor ngerasa ini mah udah murah, story masih ada, ya gue nggak perlu terlalu berasa gurusura meskipun ada kayak correction dikit atau apa ya, just let it be, atau modal misalnya udah di bawah atau apa. Jadi balik lagi semuanya tuh apa ya, namanya juga market ya, naik turun kayak kereta aja, ada yang naik ada yang turun. Tapi kan kalau emang tujuannya udah di set nih sama itu masinisnya mau ke situ ya tetap ke situ gitu kan, kecuali ada kecelakaan di tengah jalan gitu kan ya baru mungkin, atau mogok gitu kan ya baru mungkin berhenti sebentar gitu kan keretanya. Oke, nah tadi udah Friend, udah Bumi, nah BP nih, satu BP nih juga kan termasuk salah satu barang yang menghebohkan lah ya berapa minggu ini, terutama karena gerakannya sih termasuk liar juga sih, dari tur berapa kecepet turun ke 80 ke 150 turun lagi ke 100, tiba-tiba naik udah deket-deket 200 gitu ya. Nah ini saham kan volatilnya tinggi, titik stop loss juga kayaknya nggak berlaku nih di saham ini. Pokoknya kalau support ya tembus aja gitu, resisten ya tembus aja, suka-suka pokoknya sama supirnya gitu kan kayak gimana gitu. Nah mungkin kalau Hans nih, Hans lu kalau BP sekarang Hans, kalau lihat dua candle terakhir kan udah agak sedikit mulai berhenti ya, ngerem dikit gitu kan. Nah, lu di level sekarang akan ngapain Hans? Lu akan tunggu apa menurut lu? Ya udah boleh nih, udah mulai agak istirahat nih. Gue boleh tebak dulu sebelum Hans jawab. Pasti Hans bilang belum waktunya beli kalau Hans. Hans tipenya pelit soalnya nawar di bawah, jadi gue tahu. Jadi ini Iya, iya. Jadi coba. sebenarnya kalau lu mau masuk ini sih, ya gua nggak begitu nyaman dengan harga yang udah tinggi ya. Lebih baik gua pending waktunya selisih let's say 5 hari atau seminggu. Kalaupun memangnya dia naik ya, ya dia akan stay di sini dulu ya. Kalau yang Untung bilang ya, rally base rally ya, terserah ya. Tapi kembali lagi kalau lu lihat dari let's say lu ngomong dari moving average-nya aja ya, makin kan masih jauh nih dari moving average ya. Nah, kalau memang dia kuat ya, minimal itu garis untuk moving average itu mendekati candle-nya nih. Ya lu tunggu aja daripada lu spend waktu di sini, siapa tahu bisa turun, ya lebih baik lu tunggu aja 2-3 hari biar dia turun dulu nih. Kalau dia turun, ya gua dapat diskon kan. Kalau nggak turun, ya udah cari barang lain. Minimal kalau dia turun, udah masuk watchlist-nya kita kan. Nah, kemarin coba lu lihat waktu kemarin nih ya, harga yang sama waktu kemarin di 20 Juni itu ya, Bro. Dia naik ya. Kalau ada orang yang HK di situ, terus gimana? Waktu turun kan nangis juga kan. Nah, kenapa kita nggak sabar aja? Waktu dia turun barusan kita masuk. Or kalau lu masuk sekarang, ya lo porsinya lebih dikit. Just in case lu naik ke atas, ya lu nggak merasa kehilangan barang. Titip sandal kan. Kalau turun lagi ya udah, lu masuk lagi dong real position. Oke. Nah, kalau lu Jok, ngeliat BP sekarang gimana? Jogi kayaknya nggak pernah nyebut BP sih, jadi harusnya nggak pernah ada di radar. Gue nggak main sih, nggak main. Okay. Karena kan gue dengar maksudnya kayak waktu mungkin 100-an itu target pego, ya oke lah. Makanya pas udah lewat pego ya nggak heran. Tapi sebenarnya gue juga nggak main di BP sih. Oke, nggak main BP. Nah sekarang kau ke Untung nih, Untung harusnya main BP sih, karena dia barang yang lebih kecil aja dia main, apalagi cuma BP, apalagi BP. Gimana kalau BP ini? Kalau BP ya waktu itu gue sempat main ya, yang terakhir sampai ke berapa sih yang terakhir tuh yang sebelum higher high sekarang 150-an. Nah itu sampai 150-an, waktu dia correction ke 1110 sampai sekarang gue nggak main lagi, Bill. Gue main lagi, tapi gue ngikutin ya, gue ngikutin. Kayaknya best gini, ini kan polanya lagi pola rally lagi nih, lagi pola rally. Nah udah gitu pertimbangan gue kayaknya besok juga itu ada RUPS ya. Ada RUPS, terus dengar-dengar sih katanya bakal di-announce something, bener kan? Nah, gue kagak tahu deh yang mau di-announce-nya apa, itu apa bener apa kagak, ya itu kan kita rumor-rumor aja kan. Nah, kalau kayak gue sih nge-combine itu dengan pola yang di market udah rally di BP, terus juga mau RUPS dia mau
know something, yang gua khawatirin adalah takutnya ada sell on news seperti itu. Kalau gua buat masuk posisi baru, berarti kan gua nggak ada posisi nih sekarang. Gua buat posisi baru ya gua nggak mau gitu. Lu mau arah juga ya nggak jadi masalah gitu. Nah, karena ya gua sekarang kali ini satu kapal nih sama Hans gitu. Mendingan nungguin dulu deh gitu, nungguin dulu aja lah gitu. Itu pertimbangan gua ya. Seperti itu, Bill. Oke. Nah, sekarang mungkin satu lagi nih, gue lupa ada juga satu lagi yang lagi hot juga, yaitu energi ya. Energi ini agak mengejutkan nih, soalnya kemarin tuh sebenarnya sampai jam 2:30 siang, itu tuh basically dia masih ngetem aja di kilometer 250 kan. Tiba-tiba meleng sebentar, ya kan? Lu mungkin kalau tinggal ke toilet tuh balik lagi tiba-tiba udah 290 aja, terkejut sendiri lu, udah 250 udah ke 290 gitu kan. Dan hari ini juga sempat bikin serangan kilat juga ya ke 306 ya tadi nggak salah gitu. Nah ini betul, ini posisi sahamnya sebenarnya kalau lihat secara teknikal agak sedikit nyaru nih, karena gue lihat ada dua candle ya kayaknya ya, yang open gap up-nya terlalu tinggi gitu kan, jadi akhirnya kesannya tuh chartnya tuh kayak gantung di atas gitu kan. Nah kalau lu Hans ngelihat kayak energi ini gimana, karena bisa dibilang kan belum break all time high nih ya, kalau kayak tadi kan Bumi terus juga kayak BP ini kan posisinya lagi dalam high-nya lah, bisa dibilang dalam beberapa bulan terakhir. Kalau energi ini kan bisa dibilang kan lagi di base-nya lah ya gitu. Kalau nggak energi sekarang gimana Hans? Gua ada energi yang dari udah 18% anyway, udah buang lah. Ya. Besok cari lagi. Anyway, harga sekarang kan mungkin orang rawan taking profit ya, karena orang yang nyangkut sebelumnya itu mungkin ya kurangi posisi atau kurangi pokoknya mereka secure dia punya posisi lah. Ya apalagi kalau seperti ini. Ya, jadi Hans jual gitu. Berarti Hans jual. Oke. Nah, kalau Hans jual, nah lu Jog ini juga kayaknya setahu gua nggak ada energi nih. Makanya gua bilang Jog itu mainnya tuh ketebak gitu. Ya Hemtech, Hempemax, Buffett udah itu aja gitu. Sama barang-barang lainnya doang kayak gitu. Oke, berarti skip nih kalau Jog. Bahas Arto. Ya, oke, habis ini. Nah, mungkin sekali lagi nih. Kalau untung nih, kalau lu gimana ngelihatnya? Energi di posisi sekarang? Worth to buy apa gimana? Kalau gue masih berani buy. Oke. Gua Masih berani buy ya di level sekarang. Ya. Masih berani buy. Oke. Nah, nggak apa-apa. Ini gue coba invite lagi nih. Oke. Nah, paling sebentar gue invite dulu. Oke, udah. Tung, kita cheers virtual dong, Tung. Cheers virtual. Jelas jauh, Jok. Maaf ya, iklan lu. Cheers. Minum dong. Oke. Nah, tadi benar yang si Jogi bilang ya, kita bahas sekarang mengenai Arto. Nah, ini sebenarnya pelajaran ya untuk mungkin kan cerita inclusion index gitu ya. Nah, Hans, kalau lu melihat sebenarnya kalau lu sekarang di posisi orang baru yang mau beli Arto gitu ya, baik lagi nih, meskipun kayak gue tau jawaban Hans tapi gue mau dengar langsung gitu, karena gini, kemarin kita udah tebak-tebakan kan yang mau LQ45 siapa, gue kemarin bilang di grup kan, satu nama yang berani gue betting cuma satu, Arto, sisanya gue nggak tahu masuk apa enggak. Kemarin kita udah sempat tebak Arto, ADMR, BRMS, Friend, BBYB, tapi gue bilang gue coba berani betting satu nih, Arto gitu kan, which is ternyata bener, Arto masuk dan temennya mengejutkan nih, dua berisi indie itu di luar perkiraan gue lah gitu ya, dan beberapa orang yang analisa juga. Nah Hans, posisi sekarang Arto ini posisinya bagus nih, break resist ya kan, kayaknya downtrendnya udah kelar lah dengan hari ini naik, tapi balik lagi kadang-kadang saham itu kan setelah inclusion sesuatu either naik kenceng atau malah diem kan. Nah kalau kayak lu gitu Hans, lu akan ngapain Hans di Arto sekarang? Ya, gue kalau masuk Arto mungkin masih lebih nyaman ya, karena seenggak-enggaknya dia kalau udah masuk LQ45 mau naik sekencang apapun, turun sekencang apapun, itu kita bisa takar nih. Jadi kalau mau masuk ya initial position sekarang juga nggak apa-apa ya. Kita ngomong kalau mau trading cepet-cepet, let's say tadi kita bilang ya bro 2% aja, masa nggak dapet sih gitu loh, mau trading cepet ya. Gua makan siang. Oke. Nah, kalau Jogi, gue yakin dia senang Arto naik supaya Buffett-nya naik gitu. Nah, kalau lu gimana, Jog?
Arto. Bukan gitu. Gue pikir ini dia kayaknya harusnya kan gini. Kayaknya mungkin beberapa orang mulai lirik sektor tech, walaupun belum pasti ya. Ini jadi kayak mulai ada. Nah, si Arto juga base-nya kayaknya mulai naik nih di atas. Terus cerita-cerita fundamentalnya juga ya usernya dia 2 juta lebih, ada kenaikan penyaluran kreditnya gitu kan. Itu terus bertumbuh, apalagi dia punya jago syariahnya kan lumayan bagus ya gitu, kayak ekspansif juga. Nah jadi kayaknya ya lu pasti pilih big names-nya dulu kan. Jadi makanya itu gue cermatin untuk melihat kayak proksinya teknologi sih salah satunya gitu kan. Nah tapi kalau menurut gue once dia di atas 9,5 itu kayaknya lumayan jadi satu batasan yang menurut gue dia kan ngebentuk main di range lebih atas lagi sampai 11 ribuan. Jadi kayaknya kalau dia nanti besok-besok nggak turun dia di bawah 9.500, harusnya 8 ribuan udah jarang kelihatan sih nanti. Nah terus pelan-pelan dia bentuk anak tangga kan. Jadi tuh kayak ya icip-icip sih gitu. Gue coba mulai lihat itu sih. Ya intinya didoakan Arto sukses ya Jok ya, supaya menular ke Bevin. Ya kan intinya itu. Gak ada kasih gitu. Oke, tapi gue surprise loh. Jogi itu kalau ditanya satu saham ya, dia bisa lumayan jelasin fundamental. Padahal gue pikir kapan nih anak ada waktu bacanya gitu. Kayaknya gue gak pernah dia ngebaca riset gitu, tapi dia ternyata ada waktu juga. Gue gak tahu pas kapan gitu. Nah, mungkin kalau sekarang dari Untung nih. Untung kalau ngeliat Arto sekarang kayak gimana nih? Karena jujur ngomong sebenarnya secara grafik, gue sih sebenarnya ngeliat bagus nih, setupnya sih favorable lah sebenarnya gitu. Tapi harus, gue cuma lagi mikir ini setupnya favorable purely karena inclusion dong atau kayak gimana gitu kan? Iya. Arto, I think masih chance buat naik 11.800 masih cukup gede lah, Bill ya. Tapi sepertinya kalau keadaan sekarang lebih menarik Bevinnya Jogi loh. Iya. Kalau buat baru ya. Ya. Ya nggak Gi? Lu tafsir makan Ya gue tuh ya. nggak apa-apa. Yang mana aja tuh nggak apa-apa, bebas. Ya, Kalau ngeliat jelas ya gitu. Buat masuk posisi baru ya. Ya Arto, I think masih menguat lah sampai 11.800-an itu masih bisa lah. Itu kan level resistance yang cukup kuat ya. Yang waktu itu Ya. jadi neckline-nya double top tuh. Gitu. Sekarang balik kan jadi area resistance nih. Tapi tadi gue intip-intip sedikit, Bill. Buka Bevin penasaran, cakep juga loh. Iya. Gak tau nih, setuju Iya, nggak? Bevin. Udah Jogi keluar Bevin dulu. sih Jogi keluar oke dulu. sih. Benar. Bevin sih oke sih, karena kalau buat trading pun selalu bikin high and high ya Jok ya. Cuma emang ini harus gue akuin tipe saham yang sabar, karena dia tipenya 3 bulan diam, kali naik 1-2 bulan break high ya kan. Bisa Ya, koreksi betul. 3 bulan lagi. Ya, jadi sebenarnya kalau mau di tradingin sebenarnya bisa ya Jok ya. Setiap break Bisa. high, Bisa lu juga. reduce dulu, terus pas dia koreksi beli lagi, karena tipe mainnya gue perhatiin bukan tipe yang kayak misalnya contoh kayak Raja gitu ya, yang kalau naik tuh straight up to the line gitu kan, tapi lebih ke yang bikinnya tuh ini ya higher high dan higher low. Oke. Sebenarnya Bill kan apa ya? yang mampus itu kan kalau sebenarnya saham itu nggak gerak. Kalau ini dia swing, lu kan sebenarnya kalau lu jeli lu masih bisa lah ngikut wave-nya dia kan, lu masih bisa dapet cuan walaupun mungkin ujung-ujungnya di situ gitu dari modal lu. Nah tapi kan dia bergerak lu lumayan kalau lu pintar kan, daripada diem terus, nah itu yang mati lu. Ya. Kalau Raja kan, Benar. kalau Raja home run terus itu ya, digebuk home run terus loh, nggak akan lu tangkep jadi lo, iya nggak? Lu mau harta atau ya udah bye bye gitu ya. Kalau Bevin masih Raja bisa sih. lah, gini-gini. Raja sih ngeri sih ya, naik terus udah hilang barang Jok, di bawah Jok udahlah. Nah gue masuk ke tahap kayak Jogi di bumi, ya sudah relakan lah gitu ya. Kalau gue lihat meskipun setiap dia naik ada rasa sakit hati juga Jok, betapa odongnya buang di bawah, karena pas dibuang sebenarnya udah tinggi Jok, harusnya udah berhenti dulu gitu, atau kenapa ya dia naik terus aja gitu. Nah paling itu ya teman-teman ya, mungkin hari ini kita lebih ceritanya itu lebih ke saham yang populer sekarang nih, karena bukannya buat kita ini kali ya, kalau kita ngebahas saham yang lagi diem itu kan approach-nya cenderung ya udah beli aja kalau yakin, atau ya beli di support. Jadi kita sebenarnya lebih pengen teman-teman tuh belajar bagaimana sih, kan yang paling susah itu sebenarnya adalah main di saham yang lagi ini ya Jok ya, yang lagi heboh,
populer, Ya. tapi uptrend gitu kan. Nah, semua orang pengen take part di saham ini, tapi kan pada bingung nih. Kalau yang udah pegang di bawahnya santai-santai aja gitu kan, nggak perlu mikirin. Tapi kayak kalau kamu lagi nggak punya posisi kan, pengen tahu nih sebenarnya kalau menurut teman-teman yang udah pengalaman juga itu kan strategi entry-nya semua pada gimana sih gitu. Nah, bisa teman-teman lihat kan semuanya nih punya strategi yang kurang lebih beda-beda ya, tapi semuanya ya siap nih untuk hadepin kalau dapat titik entry lagi yang bagus. Nah, jadi pada intinya sih di market yang kayak sekarang ya apa tetap ini ya perhatiin aja karena selalu ada peluang ya. Kita masih ingat nih market 1 bulan 2 bulan terakhir itu tuh benar-benar mungkin nggak favorable buat trading ya gitu ya. Tapi kan makanya waktu itu kita selalu bilang tunggu waktunya, nanti akan ada waktunya market tuh bakal asik lagi gitu kan. Dan ya bisa dibilang semingguan terakhir ini it was fun ya, Jok Hanstung ya, termasuk ya fun lah minggu terakhir ini dengan buminya main, friendnya main gitu kan, semuanya bisa dibilang yang small cap ini mulai nunjukin tanda-tanda bangkit gitu. Nah, hopefully tren ini bisa lanjut ya, mungkin kita hopefully juga Uncle Powell nggak ngapa-ngapain nih lusa dini hari ya. Semoga nggak mendeliver aneh-aneh gitu kan, karena kalau gue yield pun sekarang udah turun ya. Gue cek tadi yieldnya yang 10 year udah 2,7, which is ini kalau di bawah 2,7 berarti kalau lu lihat di grafik ya, meskipun kita bukan mau apply grafik ke makro, tapi grafik yield itu udah head and shoulder juga. Break di bawah 2,7 sih, hopefully bisa ngebikin yieldnya turun di bawah 2,5 ya, kalau perlu ke 2%. Nah, hopefully dengan ada begitu, bisa sentimen langsung improve, kita bisa dapat rally yang seharusnya kita dapat. Karena kemarin Maret, April, Mei harusnya market tuh bagus loh secara seasonality. Instead kita malah dapat Maret, April, Mei, Juni itu yang horrible lah, bisa dibilang di market gitu kan. Nah, jadi hopefully sekarang gantian nih, cycle yang Agustus, September, Oktober harusnya biasa kurang bagus, hopefully gantian nih, jadi bulan yang bagus gitu. Oke.